Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget nggak upload ya, karena kesibukan dari sejak 2018 itu ke 2018 ya terakhir kalau nggak salah. Itu masih mahasiswa lah ya, mahasiswa S1. Terus sekarang udah kerja, jadi ya kesibukan, udah jarang waktu kosong, jadi ya insya Allah dilonggarkan lagi untuk bikin tutorial. Oke, kali ini kita akan belajar masalah install Ubuntu server di VirtualBox. Yang kita butuhin adalah yang pertama VirtualBox-nya itu. Kenapa harus VirtualBox sih? Nah, itu kan teman-teman biasanya kalau mahasiswa pengen presentasi atau bikin sebuah environment development gitu kan, pengen presentasi, itu kan biasanya butuh yang namanya hosting agar teman-temannya atau dosen tiba-tiba bisa ngakses gitu kan, bisa ngelihat hasil kerja teman-teman gitu. Nah, kalau hosting atau VPS itu kan biasanya berbayar. Ya kalau cuman presentasi 1 jam 2 jam kan kayak gimana gitu ya. Makanya kita solusinya pakai VirtualBox, itu gratis. Ini seperti menjalankan server secara virtual lah ya. Kita punya Windows, terus di dalamnya kita bisa jalanin OS lain dengan VirtualBox ini gitu. Memudahkan gitu emang. Kalau teman-teman pakai Windows, kita pilih yang Windows host. Nanti download aja sekitar berapa MB ya? Ya 100-an lah. Karena saya sudah install ya, teman-teman tinggal install. Nah, yang kedua yaitu ISO-nya, ISO Ubuntu. Ubuntu terakhir sekarang itu ada di 22.04.2 LTS terakhir. Nah, karena saya ingin mencontohkan versi 20.04, jadi saya akan memakai ISO yang 20.04. Secara performance antara versi 22 sama 20, nah itu saya belum pernah nyoba. Kalau misalkan teman-teman udah ada yang pernah nyoba terkait mana yang lebih ringan, itu teman-teman bisa komen. Tinggal download aja yang versi 20. Kita pilih yang ini ya, server ya, server install image, bukan yang desktop. Kalau desktop itu nanti ada tampilannya, karena kita server itu kita butuh yang simple, butuh yang sederhana, makanya resource-nya sangat kecil, makan resource-nya itu kecil. Kalau server ya ada kekurangannya, teman-teman ya harus menjalankan perintah itu menggunakan terminal atau command prompt ya, diketik lah, nggak ada klik gitu seperti Windows lah, seperti desktop ya, atau desktop lah. Oke, kita download aja sekitar berapa ya, 1 gigaan kalau nggak salah, karena saya sudah pernah download. Jadi kita langsung buka aja VirtualBox. Oke, kini tampilan VirtualBox awal. Kita harus new, kita kasih nama Ubuntu server. Kita pakai Ubuntu yang 64 bit. Next. Nah, ini memorisasi, ini RAM ini akan mengambil RAM dari laptop teman-teman atau PC. Ya harus dipertimbangkan berapa yang harus diberikan untuk virtual ini gitu, karena kan laptop teman-teman juga kepake kan. Nah, kita akan coba pakai 1 GB aja, 1024. Nah, ini harddisknya, kita create harddisk now, pakai VDI. Next,
pakai dynamic allocate. Terus ini size-nya defaultnya 10 GB, kita pakai 20 aja, tambahin dikit lah, create. Nah, ini kita selesai nyeting masalah sistemnya, tapi belum ada installernya. Kita masukin ISO-nya dulu lewat setting, masuk ke storage. Di sini ada controller IDE yang empty. Kita klik yang ini, choose this a file. Kita pilih ISO yang udah kita download. Saya pakai yang 20.4.5. Oke, udah kita start. Oke, dia akan running. Kenapa nih? Udah. Nah, ini kita milih bahasa apa yang kita gunakan. Biasa kalau saya sih familiar pakai Inggris ya. Kalau teman-teman pakai yang lain nggak apa, cobain aja bahasa Indonesia. Cuman karena saya kalau pakai bahasa Indonesia itu agak bingung gitu. Bingungnya itu gimana ya, kayak terjemahannya itu aneh gitu, jadi agak susah ya, familiarnya ke bahasa Inggris sih. Nah, ini untuk installernya itu ada update, cuman kita pilih yang continue without updating. Ini keyboardnya kita pakai default aja, English. Nah, ini network dari si VirtualBox DHCP. Jadi kita bisa ini sih manual, edit IPv4, bisa di manual juga, kasih berapa gitu bisa. Kita pakai DHCP aja ya. Kita dan proxy yang kita kosongin, mirrornya kita default. Ini harddisknya kita dan next. Nah, ini yang agak lucu. Kita tadi allocate itu berapa? 20 ya, 20 GB. Cuman di sini mount ke slash-nya itu hanya 10 GB dan ada free 8 GB. Nah, itu kalau teman-teman install Ubuntu itu biasanya perlu diperhatiin masalah ininya, disknya. Kadang masih ada sisa gitu. Nah, ini kita reset aja. Kita reset, kita pilih yang free space 19998, berarti 20 GB kurang dikit lah. Kita add GPT partition, size nya kita fullin, ini lah ya, formatnya eksternal 4, mountnya slash, kita create. Udah, gitu aja untuk default partisi slash-nya, partisi sistemnya. Kita done, terus kita continue. Ini your name ini nama lah, nama untuk biasanya nama pengguna gitu, kita kasih user aja lah ya. Terus your server name, nama server teman-teman, misalkan pakai lab PC. Terus pilih username misalkan saya pakai user gitu lah ya, passwordnya 123 itu aja lah ya, user 123 dan. Nah, ini kita install aja, karena untuk kebutuhan akses itu kita pakai SSH server. Untuk ngakses ke server nanti kita lewat yang namanya SSH gitu. Nah, kita done. Oke,
Nah ini banyak banget ininya, kayak aplikasi gitu ya, aplikasi yang kebutuhannya masing-masing. Ada Rocket Chat Server, ada Mosquito, banyak lah ya, tapi kita nggak usah ngisal-ngisal, kita down aja. Nah ini akan menginstal. Nah di sini saya akan skip dulu karena emang agak panjang, agak lama. Jika teman-teman udah sampai sini, karena emang terlalu lama, itu bisa kita cancel update-nya, karena emang ini biasanya dia update package-nya gitu. Kita cancel update aja and reboot. Nah kalau ini sudah selesai, tinggal di klik enter. Harusnya dia udah nge-remove sendiri ya ininya, IDE nya. Kalau misalkan belum ke nge-remove atau kecabut ISO nya, itu teman-teman harus cabut dulu di MT dulu, baru nanti dia auto di restart. Tapi kalau ini udah otomatis ya. Kalau udah tinggal di enter. Oke, kalau udah selesai bisa di enter. Biasanya kan kalau ketumpuk dengan tulisan itu. Jadi user passwordnya 123. Nah udah ya, kita udah masuk ke servernya. Di sini ada penggunaan disknya 22% dari 20 GB, 24 lah. Kalau di sini 24%, kalau di sana 22 dari 19,51 ya, plus ininya lah yang lain lah. Terus memori usage nya 1 GB, baru dipakai 151, CPU nya 0%. Nah ya, kita clear. Nah ini kita coba, bisa internetan kan ya, di sini bisa internetan. Kita coba dari PC kita ngakses ke IP si ini tadi. Berapa tadi IP nya? Oh benar, IP nya 10 terminal. Kita 10 berapa tadi, 10 0 ping 10 02 15 ya. Nah ini nggak bisa, kita artinya nggak bisa ngakses ke sini. Nah kenapa? Nah itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di next video ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.